sehat dan tetap semangat. Berjumpa dengan Ustazah Ika dalam pelajaran Prakarya, semangat berkarya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tahapan budidaya ikan konsumsi dan teknik budidaya ikan konsumsi. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah menyebutkan tahapan budidaya ikan konsumsi, menjabarkan teknik budidaya ikan konsumsi atau ikan bandeng, menyajikan laporan teknik budidaya ikan konsumsi. Tahapan budidaya ikan konsumsi. Tahapan budidaya ikan konsumsi yang pertama adalah tahapan perencanaan, meliputi menentukan jenis ikan konsumsi, menentukan dan mempersiapkan wadah yang digunakan, menyiapkan sarana dan prasarana, menentukan jadwal kegiatan budidaya ikan konsumsi. Dan yang terakhir adalah menentukan tugas individu. Tahapan budidaya ikan konsumsi yang kedua adalah tahapan persiapan, meliputi persiapan pakan ikan, benih, obat-obatan, vitamin, timbangan, penggaris. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan, meliputi memilih indukan, pemijahan, pembibitan, pembesaran, pemberian pakan, pemeliharaan, dan pemanenan dan pembesaran. Teknik budidaya ikan konsumsi berikut ini adalah salah satu contoh teknik budidaya ikan konsumsi yang diterapkan pada budidaya ikan bandeng. Berikut ini adalah teknik-teknik yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan bandeng. Yang pertama adalah teknik dalam pemilihan lokasi budidaya. Ikan bandeng merupakan jenis ikan yang mampu hidup di dalam kolam atau tambak dengan kadar garam tinggi. Ikan bandeng dapat hidup di air payau, tawar, dan laut. Yang kedua adalah sumber air. Air yang digunakan untuk budidaya ikan bandeng harus bersih secara fisik, kimiawi, dan biologis. pH yang cocok untuk hidup ikan bandeng adalah 7-8. Kadar oksigen terlarut yang baik sekitar 3,5 ppm. Yang ketiga adalah persiapan tambak. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan konstruksi tambak, pengeringan tambak, pengapuran dasar tambak, pemupukan, dan penumbuhan pakan alami. Yang keempat adalah benih atau nener. Ciri benih berkualitas yaitu berukuran seragam, gerakannya agresif dan lincah, berwarna cerah, nafsu makannya tinggi, tidak cacat atau tidak ada luka di tubuhnya. Yang kelima adalah penebaran benih atau nener. Penebaran benih ikan bandeng dilakukan dengan hati-hati karena ikan bandeng sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Yang keenam, pemeliharaan. Pemeliharaan ikan bandeng perlu dilakukan setelah penebaran benih, meliputi pengamatan pada lahan tambak terhadap tumbuhnya ganggang. Yang ketujuh, hama dan penyakit. Hama merupakan makhluk hidup yang bersifat pengganggu. Jenis hama yang biasanya menyerang ikan bandeng diantaranya kepiting, udang tanah, teritip, kerang-kerangan, siput, musang air, dan ulat. Yang kedelapan adalah pemanenan. Pemanenan ikan bandeng dapat dilakukan setelah bandeng berusia 50 hari atau 3 bulan. Metode pemanenan dengan sistem serang. Yang ke-9 adalah pemasaran. Ikan bandeng yang sudah dipanen harus segera dipasarkan untuk mencegah terjadinya pembusukan. Yang terakhir, sarana penunjang. Sarana penunjang budidaya ikan bandeng meliputi
jaring, selang atau pipa paralon, jaring hapa, obat-obatan, pompa, dan timbangan. Kesimpulan materi pada kali ini adalah yang pertama, tahap-tahap budidaya ikan konsumsi, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan. Yang kedua, dalam proses budidaya ikan konsumsi jenis ikan bandeng, yang harus diperhatikan adalah lokasi budidaya, sumber air, persiapan tambak, benih atau nener, penebaran benih atau nener, pemeliharaan, hama dan penyakit, pemanenan, pemasaran, dan sarana penunjang. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Artinya, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Anak-anak, jika dikaitkan ayat ini dengan materi budidaya ikan konsumsi atau beternak ikan konsumsi, bahwasanya ikan diciptakan oleh Allah untuk kita manfaatkan, yaitu kita konsumsi. Maka dari itu kita harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selamat berkarya, semangat berkarya. Demikian materi yang Ustazah sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau chat di WA Group ya. Ustazah tunggu. Untuk tugas pertemuan pada kali ini, silakan cek di Google Classroom. Ustazah akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya, semangat berkarya. Sampai jumpa.